Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil review jurnal penelitian eksperimen. Adapun anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama dengan Surul Marfuah dengan NIM 1263082121148 dan ada saya sendiri dengan Kamaluddin dengan NIM 1263082121189. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil review jurnal internasional dengan judul The Efficacy of Cognitive Behavioral Group Therapy on Psychological Well-being and Resilience of Students with Depressive Syndrome. Latar belakang penelitian. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya masa remaja merupakan fase yang cukup sensitif dan krisis dalam sejarah perkembangan manusia karena terjadinya perubahan fisik, psikologis, sosial yang sangat mendalam dan juga pencarian identitas. Jika selama fase perubahan tersebut dibiarkan, dapat menimbulkan masalah yang menakutkan seperti halnya depresi dan kecemasan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknik psikoterapi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat depresi dan kecemasan remaja. Di antara teknik psikoterapi yang cukup efektif adalah terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy yang mengombinasikan intervensi berbicara dan teknik perubahan perilaku yang mencakup membantu individu mengidentifikasi kognisi mereka, menguji dasar kognisi, dan mengoreksi konseptualisasi yang menyimpang dan keyakinan yang disfungsional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki efektivitas terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy terhadap kesejahteraan psikologis dan resiliensi siswa dengan gejala depresi. Materi berikutnya yaitu terkait dependent variabel berupa terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy. Sedangkan variabel terikatnya atau dependent variabel berupa kesejahteraan psikologis dan resiliensi siswa dengan gejala depresi. Adapun variabel confoundingnya atau confounding variabel tidak ada. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan tidak dicantumkan secara tertulis, sehingga pembaca tidak memahami hipotesis yang pasti dari penulis yang diinginkan atau penulis harapkan. Akan tetapi, saya selaku reviewer dapat menarik hipotesis berdasarkan hasil review dari penelitian yang dilakukan, yaitu HA atau H1. Hipotesisnya ada perbedaan yang signifikan kesejahteraan psikologis dan resiliensi siswa dengan gejala depresi antara kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy dengan kelompok siswa yang tidak mendapatkan perlakuan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy. Sedangkan H0-nya hipotesisnya berupa tidak ada perbedaan yang signifikan kesejahteraan psikologis dan resiliensi siswa dengan gejala depresi antara kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy dengan kelompok siswa yang tidak mendapatkan perlakuan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy. Berikutnya terkait metode penelitian.
Partisipan atau subjek penelitian yaitu siswa sekolah menengah pertama yang mengalami depresi di distrik kedua Kota Rus pada semester kedua tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 30 orang terpilih dan secara acak dalam bentuk undian dibagi menjadi kelompok eksperimen yang berjumlah 15 dan kelompok kontrol dengan jumlah 15. Adapun desain yang digunakan yaitu menggunakan between subject, di mana kelompok eksperimen diberikan terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral terapi, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Kemudian, skor post-test kelompok eksperimen dibandingkan dengan skor post-test kelompok kontrol. Pengukuran variabel dependen menggunakan model pre-test dan post-test with control group. Kemudian dianalisis datanya dilakukan dengan software SPSS versi 24 dengan menggunakan analisis covariance multivariat atau MANCOVA. Prosedur eksperimen pada penelitian ini yang pertama, membagi 30 orang secara acak. Dalam bentuk undian dibagi menjadi dua kelompok nih. Kelompok yang pertama berupa kelompok eksperimen dengan jumlah 15 anak dan kelompok 2 yaitu berupa kelompok kontrol dengan jumlah 15 anak juga. Adapun langkah berikutnya yaitu masing-masing kelompok pada fase pretest diberikan kuesioner depresi PET, skala kesejahteraan psikologis, dan kuesioner resiliensi. Adapun prosedur ketiga pada kelompok eksperimen diberikan perilaku atau perlakuan berupa terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral terapi dengan 8 sesi, dengan setiap sesinya berdurasi 90 menit. Sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Prosedur berikutnya yaitu kemudian masing-masing kelompok pada fase post-test diberikan kuesioner yang sama yaitu kuesioner depresi PEC, skala kesejahteraan psikologis, dan kuesioner resiliensi. Terus langkah yang terakhir yaitu data hasil pretest dan post-test dilakukan analisis dengan software SPSS versi 24 dengan menggunakan analisis covarian multivariat atau MANCOVA. Sehingga hasil eksperimennya yaitu rata dan simpangan baku usia siswa kelompok eksperimen sebesar 14,06 tahun dan siswa kelompok kontrol sebesar 13,82 tahun. Hasil uji C-square menunjukkan bahwa kelompok eksperimen dan kontrol tidak berbeda secara signifikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jumlah anak atau saudara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam hal ini jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan dan jumlah saudara bukan merupakan variabel confounding. Hasil analisis covarian multivariat menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan P kurang dari 0,001, F 76,18, dan Wix lambda 0,024. Dengan kata lain, kelompok eksperimen dan kontrol memiliki perbedaan yang signifikan, setidaknya pada salah satu variabel kesejahteraan psikologis dan resiliensi. Nah, menunjukkan salah satu variabel kesejahteraan psikologis dan resiliensi. Maka dari itu dilakukan langkah berikutnya yaitu untuk menentukan di area mana yang perbedaannya signifikan, maka dilakukan analisis uji covariance satu variabel pada MANCOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa statistik F untuk otonomi 19/41, penguasaan lingkungan 57/46, pertumbuhan pribadi 90/87, hubungan 64/23, tujuan hidup 51/53, dan penerimaan diri 46,7.
56,54 dan ketahanan diri 76,01 pada signifikan tingkat 0,01. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan pada variabel-variabel tersebut dibandingkan dengan kelompok kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwasanya terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy meningkatkan penerimaan diri, pertumbuhan pribadi, hubungan, penguasaan lingkungan, otonomi, dan tujuan hidup pada siswa dengan sindrom depresi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari desain penelitian eksperimen pada jurnal tersebut, kelebihannya pertama, dengan menggunakan model pre-test dan post-test mempermudahkan peneliti dalam membandingkan kondisi siswa sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan, sehingga kita bisa mengetahui apakah perlakuan yang kita berikan itu efektif atau tidak. Kemudian yang kedua, tidak adanya confounding variable berdasarkan hasil uji C-square, baik jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jumlah anak atau jumlah saudara laki-laki dan perempuan. Tadi dijelaskan bahwasanya berdasarkan hasil uji C-square tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jumlah anak. Adapun kekurangan dari desain eksperimen tersebut yaitu tidak adanya randomisasi atau randomisasi assign dalam pengelompokan siswa karena jenis penelitian tersebut berupa kuasi eksperimen sehingga ada kecenderungan bias karena setiap unit eksperimen tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari kelompok perlakuan tertentu. Jurnal referensi, dan terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya selaku presentator dari hasil review jurnal internasional. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.